warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Bagaimana kabar semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah. Cuti seronok? Alhamdulillah. Pertama saya ingin cakap pengajian haid wan nifas wal istihadah ini mungkin sebagian orang menganggap malu. Ya, memang menganggap malu. Karena itu akhirnya bab ini banyak orang tak paham. Banyak orang tak paham. Kenapa? Karena laki-laki tidak haid, wanita pun malu nggak bertanya. Akhirnya terus bab ini menjadi macam puzzle. Menjadi macam puzzle, semua tak paham. Sampai dan ketidakpahaman, terutama ketidakpahaman perempuan di dalam bab ini tidak menjadikan dia tidak berdosa. Karena seseorang yang tidak paham tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketidakpahamannya di dalam agama, kecuali dua orang. Satunya adalah seseorang yang baru masuk Islam, dan yang kedua adalah seseorang yang tumbuh jauh daripada ulama, macam dia tumbuh di Amazon jungle, tak ada ulama, tak ada apa. Ketika itu kenapa Anda tak tahu masalah ini? Karena memang tidak ada dai yang masuk ke sana, masuk sekejap dimakan oleh anaconda. Tak ada dai yang masuk. Tapi orang yang ada di negeri 9 ini, terutama di tempat inti dari ilmu Yusin ini, tak paham masalah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi uzur. Allah akan tanya, kenapa Anda tak paham? Saya tak tahu. Kenapa Anda tak tahu? Saya tak belajar. Bukankah Anda di USIM? Di mana di USIM itu tempatnya pensyarah, banyak ulama, banyak ketidaktahuan Anda tidak menjadikan Anda mempunyai uzur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya ingin berterima kasih kepada komite ini dan juga orang-orang yang mempunyai ide untuk membuat daurah ini. Siapa saja tadi? Ustaz Said Salim dan orang-orang, saya mengucapkan terima kasih banyak, dan juga semuanya semestinya setelah ini salaman dengan Ustaz Said Salim ini mengucapkan terima kasih karena ini daurah yang sangat berkah, dan daurah juga sebelumnya yang dimana kita boleh mempelajari ilmu-ilmu turos. Dan jangan kalian kira ilmu turos itu orang-orang cakap ketinggalan zaman. Nah, ilmu modern akan terbangun semuanya dengan ilmu turos. Barang siapa yang belajar ilmu modern dan tidak belajar ilmu turos, akhirnya pengetahuannya akan semacam hanya surface, tidak boleh masuk ke dalam. Oke, insya Allah saya akan menjelaskan kitab ini satu bab demi bab, dan saya minta untuk tidak bertanya dulu sampai saya selesai menjelaskan ide dan makna dari bab per bab. Nanti insya Allah di akhir akan ada tanya jawab. Yang nak bertanya langsung tak apa, yang nak tulis pun malu tak apa. Jangan malu, nanti di hadapan Allah tak ada malu, yang ada salah. Oke, kemudian kitab ini sebenarnya kitab yang sangat berkah sekali. 3 hari yang lalu mu'alifnya menginap di rumah saya. 3 hari menginap di rumah saya, baru pulang dari Malaysia kira-kira 20 hari bulan November. Baru pulang ke Hadramaut, Yaman. Beliau adalah As-Sayyid Abdurrahman bin Abdullah
bin Abdul Qadir Segaf. Dan saya dan beliau bertemu di kakek yang kelima, di kakek yang kelima. Beliau sekarang menjadi dekan University Ahqaf di dalam Al-Fiqh wa Usuluh. Dan kitab ini adalah kitab ringkasan. Kitab ringkasan. Asal kitab ini lebih tebal lagi. Lebih tebal. Dulu beliau mengajar untuk budak-budak kampus juga tebal. Untuk budak-budak fikih wa usuluh yang ada di Hadramut. Akhirnya kampus tengok kitab ini bermanfaat. Ustadz Abdurrahman diminta untuk mengajar kitab itu untuk budak-budak IT. Kitab yang sama diajar untuk budak fikih wa usuluh, diminta untuk mengajar budak-budak IT. Pening Ustadz Abdurrahman. Benar pening, karena budak-budak IT basic agamanya tak macam budak-budak fikih wa usuluh. Akhirnya macam mana Ustadz Abdurrahman mempunyai ide untuk meringkas. Ringkasan itulah yang sekarang kita guna. Dan insya Allah kalau yang mau asalnya saya punya, tapi di Indonesia. Tunggu saya pulang Indonesia nanti saya bawakan, insya Allah. Kemudian sebelum itu kitab ini juga adalah level pertama. Ini adalah level pertama dari kitab Fathul Istihadhah, dan ini hanya sebuah tangga pertama untuk mengkaji kitab ini. Ini adalah Risalatun fi Ahkamil Haid wan Nifas, kepunyaan Mufti Hadramut yang sekarang, yaitu Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Alhamdulillah beliau masih hidup, dan saya hatam kedua kitab ini langsung dengan mu'alifnya. Dan insya Allah untuk daurah kali ini kita akan mulai membahas Al-Ibanah wal Ifadhah fi Ahkamil Haid wan Nifas wal Istihadhah. Kitab ini sudah dicetak puluhan kali di Mesir, di Indonesia, di Malaysia, di mana-mana sudah dicetak ribuan nuskah, dan semuanya habis. Kita akan mulai insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai dari muka surat 5. Semua ada nuskah ini ya? Ada ya? Saya pakai nuskah ini, nuskah yang lama sangat ini. Oke, takdim di kolam Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Sila baca. Bismillahirrahmanirrahim. Takdim di kolam Syekh Muhammad Ali Al-Khatib. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Al-Qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wa alihi al-akramin wa sahbihi al-hadin al-muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, faqad ittala'tu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tulisan sambutan daripada guru beliau, guru saya semua, guru kita semua di Hadramut, karena semua ulama Hadramut nasab keilmuannya akan melewati beliau ini, Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Alhamdulillah beliau masih hidup sekarang, masih sekitar 65 tahun. Subhanallah, beliau ini Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib ini hampir tidak bisa cakap bahasa Arab fusha. Ada kan bahasa Arab yang macam dipakai oleh orang-orang Saudi di pasar-pasar. Ada yang dipakai di kampus-kampus. Bahasa Arab yang apa? Fusha, baku, standar. Bahasa Melayu pun seperti itu. Ada bahasa yang Anda cakap dengan kawan Anda, ada bahasa yang dicakap untuk resmi. Syekh Muhammad Al-Khatib ini tak boleh cakap bahasa Arab resmi. Sangat susah sekali. Hanya boleh cakap bahasa Arab yang amiyah dibilang. Tapi murid-muridnya doktor-doktor dari mana-mana. Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Dan beliau menulis sebuah kata sambutan di dalam kitab ini. Setelah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad, beliau mengutip sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tengok kata-kata man di dalam bahasa Arab itu maknanya adalah syarat. Maknanya adalah
syarat. Barang siapa yang Allah nak kebaikan kepada dia, dia akan masuk takhusus agama. Tengok, dia akan masuk takhusus agama dimanapun dia, di kampus ataupun di pesantren. Di kampus banyak takhusus kan, ada yang IT, ada yang IPF, ada yang apalagi macam-macam, IT, ada yang otomotif, macam-macam. Tapi kalau Allah ingin kepada Anda kebaikan, dia pasti memasukkan Anda ke agama. Usuluddin kah, tafsir kah, hadis kah, fikih wa usuluh kah. Tapi khusus biasanya para fuqaha tarikh mengatakan orang ahli fikih itu Allah nak kebaikan kepada dia. Ada sebuah correlation antara takhusus yang Anda inginkan dan ridho Allah di dalamnya. Khusus untuk agama, maknanya ada sebuah Allah menginginkan Anda untuk jadi baik. Wab'ad وبعد فقد اطلعت على الرسالة المجموعة فيما يتعلق بالحيض والنفاس والاستحاضة التي جمعها السيد الفاضل المجتهد في طلب العلم الشريف العلم المنيف المحقق النبيه محب العلم وأهله السيد الشريف عبد الرحمن بن عبد الله بن قادر بن حسين بن عبد الله بن الحبيب العلامة الحسن بن الحبيب العلامة إمام وادي الأحقاف الإمام سقاف بن محمد السقاف. Wab'ad, maka aku katanya Syekh Khatib sudah sudah membaca semua risalah ini. Tentang apa risalah ini yang berhubungan tentang ahkamul haid wa nifas wal istihadhah yang sudah dikumpulkan oleh Al-Ustadz Abdurrahman bin Abdul Qadir bin Husin bin Abdullah ibnul Habib Allamah bin Hasan ibnul Habib Allamah Imam Wadil Ahqaf Segaf bin Umar Segaf bin Muhammad Segaf. Saya dan Habib Abdul Ustadz Abdurrahman bertemu di Segaf bin Muhammad Segaf ini di yang kelima ini. Yang kelima. Faqad هوت هذه الرسالة ما يتعلق بالحيض والنفاس والاستحاضة من شروط ومعظم الأحكام. Maka risalah ini sudah mencakup apa saja yang berhubungan dengan haid, wan nifas dan istihadhah daripada syarat dan majoriti hukum. Maknanya kalau Anda belajar kitab ini cukup, tak payah belajar kitab lain. Ini adalah sebuah inti dari kitab-kitab yang panjang-panjang. Anda kalau tengok kitabnya Imam Nawawi namanya Al-Majmu', khusus masalah istihadhah itu mungkin 1 jilid. Mungkin 300 halaman, 400 halaman. Banyak sekali kitab-kitab tentang istihadhah, tapi kitab ini mudah, kemudian majoriti hukum ada di sini. Selain kitab ini hanya sebagai tambahan-tambahan saja. Ayo. Bikhtisarin wa ta'birin salis. Hanya sedikit dan kata-katanya itu salis, selise. Kata-kata selise itu dari bahasa salis. Maknanya apa? Senang. Takbirnya apa? Senang. Ayo. Fahiyya wa in sawra hajmuha faqad ghazura 'ilmuha. فمن حقق ما فيها من الشروط والأحكام كفتح غالبا عن الكتب المطولة. Dan kitab ini walaupun kecil, akan tapi ilmunya besar. Ya semacam itu. Anda kalau tengok student, saya panggil apa? Ahbab, ikhwan, wal akhwat. Ulama itu caranya mengarang seperti itu. Tengok. Dari zaman Imam Syafi'i, Anda kalau tengok karangan-karangan zaman Imam Syafi'i itu tebal-tebal. Tengok Al-Um, macam mana Al-Um? Karena memang pada zaman itu semangat untuk membaca tinggi, mengarang kitab besar-besar. Mukhtasar Al-Buwaiti, macam itu. Mukhtasar Muzani, besar. Akhirnya zaman semakin lama semakin malas. Datanglah zaman Imam Al-Juwaini, Muhammad bin Ali Al-Juwaini, gurunya Imam Ghazali. Wah, lama. Tengok kitabnya Al-Um, Mukhtasar Buwaiti, Mukhtasar Muzani. Sekarang ini Al-Um mungkin di beberapa cetakan 20 jilid. Mukhtasar Muzani pun 20. Siapa nak baca itu? Mungkin nak baca Naruto 20 jilid mungkin.
Nah, baca Mukhtasar Muzani 20 jilid akan ada. Akhirnya Imam Al-Juwaini meringkas semua itu di dalam kitab namanya Nihayatul Matlab. Nihayatul, sekarang yang 80 jilid diringkas menjadi 20 jilid. Imam Ghazali tengok ini masih terlalu panjang, diringkas lagi menjadi Al-Wasit 10 jilid setengah. Ditengok lagi masih diringkas lagi menjadi Wasit. Ditengok lagi masih panjang, diringkas menjadi Khulasah. Khulasah diringkas lagi menjadi Minhajut Thalibin Nawawi. Sebelum Minhajut Thalibin ada namanya Muharrar dan Imam Ar-Rafi'i macam ini. Jadi yang 80 jilid semuanya dikonvert menjadi satu. Enak. Dikonvert lagi menjadi manhaj macam ini. Akhirnya orang-orang macam mana? Ilmu yang banyak dikonvert menjadi kecil. Tapi kecil ini macam ilmu yang banyak. Akhirnya thalabatul ilm ketika membaca itu merasa kesulitan. Maknanya apa? Dibuatlah yang namanya syarah. Setiap kitab ada syarahnya. Syarahnya pun masih tidak bisa untuk menjelaskan kitab itu. Dibuatlah hasyiah. Hasyiah pun tidak bisa menjelaskan kitab itu. Dibuatlah takrirat. Tengok. Jadi awalnya besar, kecil, kesulitan, besar lagi. Itulah cara mengarang ulama zaman dahulu. Kitab ini pun seharusnya ada juga yang mensyarahkan. Karena ada beberapa ibarat, beberapa masalah terlalu tidak mendalam. Insya Allah kalau ada tolabah usim nanti ke depannya Ustaz, untuk membuat ta'liqat di dalam kitab Al-Ibanah wal Ifadah. Kitab ini walaupun kecil, akan tapi maknanya banyak. Barang siapa yang paham kitab ini maka cukup daripada Al-Kutubul Mutawwalah. Tak akan ada orang nak baca majmu', tak akan ada. Apalagi zaman sekarang. Zaman Imam Nawawi abad ke-6 Hijriah, ilmu sudah tinggal semacam ini. Ini sudah lebih dari 800 tahun setelah Imam Nawawi meninggal. Kita kalau baca sebuah kitab ilmu panjang-panjang, kitabnya apa? Oh, majmu' berapa jilid? 20 jilid. Tak nak baca. Kenapa terlalu panjang? Kita kalau nak baca Naruto, One Piece, semangat. Tengok Instagram, WhatsApp, semangat. Tapi untuk baca kitab ilmu, malas. Ini adalah student akhir zaman. Student akhir, jangan cakap Allah, memang reality semacam itu. Saya pun pernah jadi macam Anda semua. Oke. Fajazahullahu mu'alifuha khairal jaza wa katsara amsaluhu. Semoga Allah membalas mu'alif ini dengan khairal jaza dan Allah menjadikan banyak orang seperti beliau yang mana ilmu-ilmu, dan inilah yang namanya ulama. Inilah ulama. Ayuhal ikhwan wal akhwat. Ulama, pensyarah, mubaligh, ustadz, tugasnya memudahkan sesuatu yang susah, bukan menyusahkan sesuatu yang mudah. Zaman sekarang kalau ada orang cakap dan student tak paham, student akan cakap, Masya Allah, alim sangat. Kenapa? Saya tak paham. Apa yang diajarkan saya tak paham. Jangan alim, maknanya orang itu gagal untuk menjelaskan kepada student. Seorang ulama yang hakiki adalah seorang ulama yang bisa mengkonvert ilmu-ilmu zaman dahulu dengan bahasa zaman sekarang. Sekiranya orang zaman sekarang pun yang sudah urusannya dengan Facebook, Instagram, mendarah daging, ilmu-ilmu zaman dahulu boleh paham. Itulah ulama. Namanya juga pensyarah, menjelaskan. Kalau pensyarah itu menyusahkan, bukan pensyarah namanya. Tak tahu apa itu namanya. Perumit, bukan pensyarah itu. Ayo, wa kaifa? وكيف لا يكون ذلك وهو من ذرية الإمام طه بن عمر الصافي الثقاف
المنتسبين إليه المدعو لذريته ببقاء العلم فيهم إلى يوم القيامة من الحبيب الإمام العارف بالله نقيب السادة العلويين أحمد بن علوي باجهدة. وقد تحقق الدعاء في ذرية الحبيب طه إلى يومنا هذا ومنهم جامع من هذه الرسالة. Jadi ada sebuah legend pada zaman dahulu di Hadramaut itu ada satu kota yang penuh berkah, namanya kota Tarim. Yang mana kota Tarim itu ulama itu banyak sekali. Ulama itu banyak sekali dan para habaib beranak pinak di kota Tarim ini. Di samping kota Tarim ada kota besar juga namanya Sewun. Namanya apa? Sewun. Ada sebuah kerajaan besar di Sewun yang mana kerajaannya itu di sana tidak ada habaib. Akhirnya seorang raja di Sewun itu datang ke Tarim untuk meminta salah seorang habib yang dari Tarim untuk datang ke Sewun untuk mengajar di sana. Tak ada yang mau, karena bagaimana pergi ke kota lain yang tidak ada siapa-siapa di sana. Lebih baik kita di kota kita sendiri. Ada sebuah pepatah mengatakan hujan batu di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas di negeri orang. Betul? Kenapa? Di kota Anda ada keluarga Anda, ada kawan Anda, di kota lain pening kota Anda. Akhirnya dipaksalah seseorang yang namanya Toha bin Umar As-Sofi As-Segaf ini untuk berpindah ke Sewun untuk mengajar dan berdakwah di sana. Kemudian orang ini menemui Naqib Sadah Alawiyin. Naqib ini adalah kepala suku zaman dahulu kan, suku-suku kan. Ada suku-suku, dia bertemu dengan kepala suku para habaib zaman itu dengan cakap, saya mau pindah ke Sewun dengan 3 syarat. Anda doakan saya 3 doa. Apa? Saya ingin membangun masjid di Sewun yang mana masjid itu dibangun dari tanah Tarim. Dan saya ingin masjid itu selalu ada sholat 5 waktu. Selalu ada sholat 5 waktu. Yang ketiga, saya ingin setiap abad ada 40 orang dari keluarga saya, dari keturunan saya yang menjadi ulama. Dan yang menjadi ulama. Alhamdulillah sampai sekarang di Sewun itu, saya dulu pernah belajar 7 bulan di Sewun. Dan di sana ada sebuah masjid namanya Masjid Toha bin Umar. Dan sampai sekarang masih ada sholat berjamaah. Padahal sudah sekitar 700 tahun yang lalu masjid itu didirikan. Sampai bila-bila ada seorang habib cakap kepada saya, Ali, kalau Anda nak mencari jamaah untuk sholat, Anda terlambat sholat, jamaah sudah selesai, datanglah ke Masjid Toha, dan takbirlah, keraskan bacaan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Anda tak ada makmum. Ketika itu Anda akan cakap waladhdallin. Pasti ada yang amin. Pasti ada yang amin. Saya tak pernah coba, saya takut soalnya. Saya tak pernah coba. Saya takut. Subhanallah. Dan Toha bin Umar As-Sofi ini keturunannya banyak yang menjadi ulama. Dan Syekh Muhammad bin Abi Al-Khatib meyakini salah satu dari 40 orang yang didoakan untuk menjadi ulama setiap abad adalah Al-Ustaz Abdurrahman ini. Kaifa wa huwa, tengok. Wa qad tahaqqaqa du'a fi dzurriyyatil Habib Toha ila yaumina hada. Dan doa dari Ahmad bin Alwi Bajahdab ini sudah terrealisasi, sudah terjadi sampai masa kita sekarang ini. Dan di antara 40 orang pada abad ini adalah pengarang risalah ini. Nas'alullaha an yanfa'a bihadhihi risalah wa an yuwaffiqana wa mu'allifaha lima yuhibbuhu wa yarda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah salah satu kata sambutan daripada Al-Mufti Hadramaut sekarang Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Sekarang ini Mufti Hadramaut yang tua ada 3. Abangnya Habib Umar, ketuanya namanya Habib Ali Al-Masyhur.
kemudian Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, yang kedua adalah Syekh Muhammad bin Ali Baldon. Nasab ilmu saya paling banyak ke yang ketiga ini, Syekh Muhammad bin Ali Baldon. Dulu saya belajar Minhajut Thalibin, kita tertinggi di dalam fikih Syafi'i, dengan beliau selama 3 tahun setiap hari, 1 minggu 7 kali. Ulang alik dari kampus ke Ribatarin hanya untuk belajar Minhajut Thalibin. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa juhudi fid dharain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Langsung Al-Ustaz Abdul Rahman mengutip hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun. Ini adalah sebuah hadis yang akan menjadi hujjah. Menjadi apa makna hujjah? Banyak kan orang-orang itu cakap hujjah. Sampai Imam Ghazali digelari apa? Hujjatul Islam. Makna hujjah adalah sesuatu yang tidak boleh Anda halau. Tidak boleh Anda halau. Anda kena paham. Anda kena paham. Maknanya kalau Anda mendengar, Anda tak boleh tak paham. Itu namanya hujjah. Di dalam mantik, dulu Al-Ustaz Ibrahim pernah mengajar di sini mantik kan. Di dalam mantik ada yang namanya muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Setelahnya ada yang namanya conclusion atau natijah. Kalau orang memahami muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra, dia tidak boleh menolak untuk paham conclusion. Maknanya ketika ada orang cakap kepada Anda dengar, otomatis otak akan berpikir. Tidak mungkin Anda akan menghalau otak. Jangan berpikir. Tidak mungkin. Macam mata Anda. Mata ketika terbuka, Anda tidak boleh untuk menghalau mata Anda untuk melihat otomatis. Ketika telinga Anda ini, ya saya tahu telinga. Maksudnya ketika telinga ini tidak ditutup dan Anda mendengar suara, Anda tidak boleh untuk menghalau otak Anda untuk berpikir terhadap apa yang Anda dengar. Karena itu, para nabi ketika berdakwah, mereka mencari tempat-tempat yang banyak orangnya, dan mereka akan bercakap di situ. Ketika mereka bercakap, orang-orang kena dengar. Ketika mereka dengar, otomatis mereka akan berpikir. Orang-orang kafir tak nak berpikir. Akhirnya mereka menutup telinga. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Karena terlalu dahsyat mereka menolak mendengar. Karena mereka tahu kalau saya dengar, saya pasti percaya. Karena itu adalah hujjah. Itu adalah hujjah. Hujjah itu tidak bisa Anda halau. Kebenaran tidak bisa Anda halau. Anda mendengar saja, Anda pasti berpikir. Ketika Anda berpikir, Anda akan tahu kalau ini benar. Orang-orang kafir dulu tak nak berpikir. Karena itu dia menjadikan asabi'ahum, semua jari-jari mereka di, sebenarnya kan tak boleh kan jari telinga itu, tak akan cukup. Akan tapi untuk mubalaghah, untuk hiperbola, asabi'ahum, sebenarnya yang boleh masuk hanya ini saja sebenarnya. Hanya apa ini? Sepertiga dari jari kelingking. Tapi karena dia memang benar-benar tidak mau mendengar, sampai Allah mengatakan sampai-sampai Anda menjadikan semua jari Anda masuk telinga. Hadis ini akan menjadi hujah bagi kalian semua pada hari kiamat. Hujah untuk masuk surga atau hujah untuk masuk neraka. Kenapa? Karena thalabul ilmi fardhatun. Menuntut ilmu adalah kewajiban. Makna wajib kalau dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Itu adalah makna wajib. Ala kulli muslimin, setiap orang Islam, bukan muslim itu nanti ada orang ahli nahwu di sini. Muslim ya Habib, laki-laki yang muslim, perempuan muslim macam mana?
Ini kan muslim bukan muslimah. Muslim bukan muslimah. Jangan paham macam itu. Makna muslim di sini adalah orang Islam, laki-laki ataupun bunda. Macam mana Habib Samun? Selama dia Islam, dia kena menuntut ilmu. Dia kena menuntut ilmu. Kemudian Ustaz Abdurrahman mula, tidak semua ilmu wajib dituntut. Tidak semua. Kalau semua wajib dituntut, kita semua dosa. Kita semua dosa. Kita hanya tahu sebagian kecil dari ilmu saja. Ada ilmu-ilmu yang lain. Anda kalau di kampus USIM, ada berapa takhasus, Ustaz? Banyak kan? Dari banyak itu, Anda cuma ambil satu saja. Maknanya kalau semua ilmu wajib dituntut, Anda semuanya dosa. Oh, maknanya ini adalah ilmu agama, Habib. Ilmu? Apakah semua ilmu agama wajib dituntut? Wajib? Tidak, bukan iya. Tidak semua ilmu agama. Tidak semua ilmu. Hanya beberapa ilmu agama yang wajib. Apa ilmu yang wajib? Kejap. Saya nak jaga. Semangat sekali orang-orang udah Yusuf. Tidak semua ilmu yang wajib dituntut adalah ilmu yang Anda lakukan setiap hari. Ilmu Anda lakukan setiap hari. Sholat Anda lakukan, Anda kena belajar sholat. Puasa Anda lakukan, Anda kena belajar. Nak menikah pun kena belajar hukum-hukum. Nak bekerja kena belajar muamalah. Tak semua muamalah yang berhubungan dengan pekerjaan Anda. Tapi saya punya kedai runcit, Anda kena belajar hukum jual beli. Habib, saya punya rengkar, saya kena belajar hukum ijarah. Hukum yang wajib Anda pelajari adalah apapun yang Anda lakukan setiap hari. Itu saja. Di atas itu hukumnya fardul kifayah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Makna fardul kifayah adalah kalau ada orang-orang yang melakukan, yang lainnya tidak berdosa. Kalau kita tengok, saya cakap, saya berkali-kali kepada orang-orang itu, semua yang ada di hall ini, semua jadi ulama, saya kira masih belum cukup. Belum cukup. Semua yang ada di hall ini, semuanya ulama, semuanya ustaz, masih belum cukup. Karena kenapa? Orang Malaysia nya ada berapa? Hampir 30 juta. Apakah cukup semua yang di sini menjadi ulama? Tidak cukup. Kalau tidak cukup, maknanya kita semua dosa. Loh, bukankah itu maknanya fardhu kifayah? Kalau tidak cukup, semua dosa. Allah akan tanya pada hari kiamat, kenapa tidak ada ustadz yang cukup untuk mengajari orang-orang yang ada di Malaysia? Pokoknya Malaysia, semua negara saya tengok, jumlah ustadz dan murid tidak cukup. Orang yang harus belajar agama lebih banyak daripada ustadznya. Maknanya kita kekurangan ustadz. Kita kekurangan ustadz untuk mengajar agama. Kalau ustadz itu tidak ada atau tidak cukup, maknanya fardul kifayah belum terpenuhi. Kalau fardul kifayah tidak terpenuhi, maknanya kita semua berdosa, dan dosa kita setiap hari akan semakin besar. Karena kenapa? Fardul kifayah tidak ada. Macam kalau taksi, saya bilang macam meteran taksi, semakin jauh akan semakin mahal. Begitu pula dosa kita, semakin lama ustadz itu tidak ada, dosa kita akan semakin banyak. Khusus untuk ilmu haid wa nifas wa istihadah, fardul ain untuk para wanita, bukan fardul kifayah lagi, tapi fardul ain. Maknanya kalau tak belajar, per orang akan dosa. Dulu ini saya minta jangan marah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj, tengok surga dan neraka. Ketika ditanya,
tentang neraka, surga sudah sifat-sifatnya banyak. Ketika ditanya soal neraka, wahai Rasulullah, neraka itu macam mana? Neraka itu macam mana? Di antara kalimat yang dikatakan oleh Rasulullah, saya tengok majoriti yang ada di neraka macam mana? Majoriti yang ada di neraka wanita. Jangan marah, ini memang reality. Seperti itu. Anda cuma mempunyai kemampuan, semoga Anda tidak menjadi yang banyak itu. Anda tidak menjadi yang laki-laki pun juga banyak, tapi jika dibandingkan dengan perempuan lebih banyak. Jadi jangan tertawa-tertawa. Mungkin saja Anda masuk yang sedikit itu. Wa na'udzubillah, wa na'udzubillah. Ditanya oleh Rasulullah, dikatakan Rasulullah, sebenarnya mereka itu menjadi majoriti penghuni neraka karena mereka itu yakfurnal ashir. Apa? Yakfurnal ashir. Mereka tidak berterima kasih terhadap suaminya. Suaminya sudah kerja, pergi pagi, pulang malam, disambut dengan muka masam, begaduh setiap hari. Itu adalah jawaban Rasul SAW. Salah satu sebab kenapa wanita itu masuk neraka. Wallahu a'lam. Setelah saya banyak mengajar kitab ini, saya mengajar kitab ini bukan sekali dua kali, berkali-kali saya mengajar. Saya ada semacam ijtihad dalam masalah ini. Di antara sebab wanita itu masuk neraka, mereka tak tahu ilmu ini. Kenapa? Karena tersebar. Saya tak tahu di Malaysia macam mana. Ketika saya mengajar budak-budak Indonesia, itu ketika saya tanya, kalau Anda keluar darah 18 hari, kira-kira yang Anda kodok sholatnya berapa? Orang-orang akan cakapnya berapa? 3. Oh, sama ternyata. Sama. 3 hari. Padahal itu belum tentu. Dari 18 hari itu mungkin Anda kena mengkodok 17 hari. Mungkin Anda kena mengkodok, itu tidak pasti. Mungkin 17, mungkin 16, mungkin 15. Terpulang kepada personality wanita itu dan terpulang terhadap kondisi wanita tersebut. Belum tentu 18 Anda keluar darah, yang dikodok hanya 3. Bila-bila yang dikodok 17, dia hanya mengkodok 3. Bagi berapa? 14. Maknanya 14 hari dia tidak sholat. Allah pada hari kiamat akan tanya, 14 hari sholat Anda mana? Sholat apa ya Allah? Anda keluar darah ternyata haidnya cuma 1 hari. Ya Allah, saya tak tahu. Allah akan cakap, orang yang tak tahu, yang saya beri uzur hanya 2 orang. Orang yang baru masuk Islam. Zuhur masuk Islam, asar masih minum khamr. Tak apa-apa, karena dia masih baru masuk Islam. Kita beritahu, di Islam tidak boleh minum arak, di Islam kena sholat. Tapi yang dari awal Islam macam orang-orang Melayu, tak tahu hukum ini, Allah tak akan beri uzur. Atau orang yang tinggal di hutan-hutan, tinggal di puncak gunung, tak ada ulama yang datang, dia tak tahu, Allah akan beri uzur. Akan tetapi kalau orang yang ada di bandar-bandar semacam ini tak tahu hukum ini, maknanya tidak ada uzur bagi mereka. Tak ada uzur bagi mereka. Dari 17 kali, dari 18 hari haid, dia hanya mengkodok berapa? 3. Padahal dia kena mengkodok 17. Maknanya masih bagi 14 ini mana? 14 ini mana? Disinilah wallahu a'lam, saya punya macam ijtihad di sini bahwasanya tidak mengetahui hukum-hukum yang ada di haid ini adalah salah satu sebab wanita itu masuk neraka. Selamat sangat masuk neraka. Oke. Fal hadithu
فالحديث يفيد وجوب تعلم العلم ومن العلم الواجب على المرأة أن تتعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. Tengok. Maka hadis ini memberi faedah kita wajibnya ta'allumil ilm. Lihat, ini sebagai thalabatul ilm, ayyuhal ikhwan wal akhwat, ini kena paham. Ini saya menasihati dari orang yang dulu sama seperti Anda. Alhamdulillah saya juga pernah muda. Walaupun saya sudah tua sekarang, saya pernah muda juga. Anak-anak muda ini banyak yang darahnya ini panas. Dia tak nak belajar ilmu itu sedikit demi sedikit. Dia nak masuk kelas 1 hari, 2 hari, keluar kelas alim. Masih betul tak? Daurah 1 hari. Selesai daurah, mendapat sanad semuanya alim. Itu adalah student akhir zaman. Student akhir zaman. Oleh Ustaz Abdul Rahman dinasihati ta'allumul ilm. Kata-kata ta'allama ya ta'allamu di dalam ilmu nahwu dan shorof ada makna usaha. Ada makna usaha. Kata Imam Nawawi, makna ta'allumul ilm adalah mengambil ilmu masalahkan masalah. Masalahkan masalah, satu masalah demi satu masalah. Tak ada orang belajar 1 hari 1 minggu jadi alim, tak ada. Banyak sekarang ini orang ini nak cari yang namanya ilmu laduni. Banyak kan? Ilmu laduni, membaca zikir, membaca apa, berpuasa, nanti tiba-tiba mendapat ilmu laduni. Tak akan dapat ada orang macam itu. Tak akan dapat orang yang mendapat ilmu laduni. Mungkin hanya 1 atau 2 orang saja di dalam di dalam histori Islam mendapatkan ilmu laduni. Anda kena belajar sedikit demi sedikit. Kena belajar sedikit demi sedikit. Dan itulah faedah kempes ini, agar Anda boleh belajar sedikit demi sedikit. Ila ta'allumil ilm. Anda kena berusaha untuk belajar. Ilmu agama ini tak macam ilmu IT. Ilmu agama ini Anda kena sebelum masuk kena wudu, sholat 2 rakaat, malam kena tahajud, malam kena baca, sebelum guru datang kena baca 2-3 kali. Apa maknanya? Setelah guru pergi Anda kena baca 2-3 kali. Setelah itu mungkin Anda boleh paham. Mungkin Anda boleh paham. Ulama-ulama zaman dahulu sebelum kelas bacanya 1000 kali. Abi Ishaq Asyirazi bacanya 1000 kali. Yang terakhir ini ayah mertua Habib Umar sebelum kelas bacanya 25 kali. Oh, nak baca fasal yang pertama, dia akan baca 25 kali. Setelah guru pergi, baca juga 25 kali. Saya bila-bila pernah mengajar, murid saya tak tahu sampai muka surat berapa. Itulah student akhir zaman. Muka surat berapapun tak, insya Allah yang di Yusin tak ada yang macam itu. Amin. Allahumma amin. Minal ilmil wajib alal mar'ah, dan daripada ilmu yang wajib untuk perempuan, antara allama ma tahtaju ilaihi min ahkamil haid wa nifas wal istihadah. Hendaknya seorang wanita itu untuk berusaha belajar daripada hukum haid wa nifas wal istihadah. Jika seumpamanya suaminya itu alim, nah ini kalau ada seorang budak perempuan menikah dengan ustadz yang alim, tahu hukum ini, tak payah dia belajar. Setiap ada case haid wa nifas istihadah, kena tanya suami. Karena problemnya suaminya tak alim. Suaminya tak, mungkin kerja di kedai mama, kedai runcit, tak alim. Subhanallah, tak alim. Mungkin kerja di IT, kerja di bank, dia tak tahu masalah ini. Fa in kana zawjuha aliman lazimahu ta'limuha. Kalau suaminya itu alim, dia kena mengajari istrinya. Kalau suaminya tak alim, maka wanita itu diperbolehkan untuk keluar rumah, bahkan diwajibkan untuk keluar rumah. Tengok, untuk tanya dan belajar saja. Sudah, setelah tanya pulang, bukan setelah tanya ke mall. Setelah tanya ke KLCC dulu. Kenapa? Seronok Ustaz. Tak boleh. Kalau nak kemana-mana kena izin
Kalau ke LCC tak apa, cuma kena cakapnya ke suami, nak tanya plus ke LCC, jangan tanya saja. Kenapa ke LCC? Bonus. Ini diskon. Bal yajibu alaihal khuruj fi su'alil ulama. Maka bahkan dia itu diwajibkan untuk keluar untuk bertanya ulama. Dan haram bagi suami untuk menghalangi istri untuk tanya. Tak boleh. Karena ini adalah wajib untuk istri. Kecuali suaminya sendiri yang tanya. Ada nak tanya siapa? Oh, saya nak tanya Ustaz siapa? Said Salim. Saya nak tanya. Sudah. Suaminya kalau Said Salim, case istri saya macam ini, suaminya kabarkan istri. Kalau itu boleh. Anda boleh menghalangi istri Anda untuk keluar. Dalam case Anda sendiri yang tanya. Tapi kalau Anda tak boleh keluarkan istri, kemudian Anda sendiri tak tanya, suami yang berdosa pada hari kiamat. Ayo. ثم إن تعلم هذه الأحكام يعد من الفقه الذي هو من علامة إرادة الله بعبده الخير حيث جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Kemudian belajar hukum-hukum ini adalah termasuk tanda-tanda di mana Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kebaikan terhadap orang yang belajar ini. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepadanya, dia akan dibuat paham kepada agama. Maknanya kalau Allah tak ingin kebaikan untuk orang itu, dia dibuat tak paham agama. Kalau Allah ingin orang itu baik, Allah memberikan dia taufik. Memberikan dia taufik itu adalah kemauan dan kemampuan untuk berbuat baik. Bila-bila orang itu kaya, muda, sehat, tapi untuk belajar agama tamat. Ada macam itu. Saya punya kawan dulu. Kalau sholat subuh tak pernah bangun. Adzan tak pernah bangun. Oh, bapak tak pernah bangun. Tapi kalau makwanya WhatsApp dia bangun. Tengok. Kenapa? Dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin kebaikan terhadap seseorang, Allah memberinya semangat untuk belajar agama. Karena itu, saya bila-bila dengan orang-orang sekalian ini, saya bertawassul. Pasti Allah menghadirkan kita semua di sini. Allah ingin kita menjadi baik. Kalau tak akan. Dari segala possibility, jam ini mungkin Anda kemana-mana, mungkin di rumah, tengok television, mungkin kemana. Dari semua possibility itu, Allah menggerakkan hati kita untuk datang ke Allah. Maknanya Allah menginginkan kita kebaikan. Ayo, ومساهمة في نشر العلم الواجب وتبليغ الدعوة عدت هذه الدروس الفقهية في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. Waqad jama'tu hadhihi risalah. Dan musahamatan, dan saya ikut andil berbagi sharing untuk share nasrul ilmu wajib dan dakwah ilallah. Aku menyiapkan kitab ini. Aku menyiapkan durusul fiqhiyah di dalam hukum haid wal nifas wal istihadah. Dan aku mengumpulkan kitab ini daripada kitab-kitab ulama-ulama Syafi'iyah ridwanullahi alaihim, dan majority diambil daripada kitab ini, Risalah Syekhina Al-Alamah Muhammad bin Ali Al-Khatib hafizahullahu wa mata'a bihi fi khairin wa afiyah. Kalau ulama masih hidup tak cakap rahimahullah atau tak cakap radhiyallahu, cakapnya apa? Hafizahullah. Hafizah. Subhanallah, setiap ulama itu, setiap orang punya cara sendiri. Di Iran tak cakap hafizahullah. Ulama-ulama Syiah tak cakap hafizahullah. Cakapnya adamallahu lillah. Adamallahu lillah. Ulama-ulama yang lain tak cakap hafizahullah. Setiap orang mempunyai cara sendiri. Ulama Hadramut dan majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah cakapnya, kalau yang masih hidup hafizahu, kalau sudah meninggal rahimahullah. Wa mata'a bihi fi khairin wa afiyah. Dan semoga Allah
memberi dia kesehatan dan kebaikan. Wallati fatahat mughlaq masailan haid, yang mana kitab ini dulu masalah haid ini masalah yang sangat penat sekali. Masalah yang sangat penat sampai datangnya kitab ini. Setelah datang kitab ini, banyak sekali puluhan kitab haid dikarang. Kenapa? Karena kitab ini termasuk kitab yang mudah bagi para pensyarah. Bagi kita, kitab ini susah. Kitab ini susah. Akhirnya untuk mengkonvert lagi kitab ini menjadi kitab yang lebih mudah, Ustaz Abdul Rahman buat kitab ini. Yang mana kitab ini dimanapun, siapapun, dan kapanpun boleh baca. Oke? وقد قسمت هذه الدروس إلى 8 دروس كالآتي. Dan kitab ini dibagi menjadi 8 bab. 8 bab. Insya Allah setiap kelas nanti akan kita baca. Kita usahakan satu bab. Oke? الدرس الأول مقدمة عامة حول الدماء الخارجة من الفرج. Sebuah mukadimah umum sekitar darah-darah yang keluar daripada wanita. Ayo. الدرس الثاني سن الحيض وصفاته وألوانه ومدته. Daras yang kedua, pelajaran yang kedua tentang umur haid, maknanya bila wanita itu keluar haid, dan sifat-sifat darah haid, dan warna darah haid, dan waktunya bila, berapa banyak itu boleh keluar. Daras yang ketiga adalah at-tuhru minal haidi wan nifas, suci daripada haid dan nifas. Yang keempat, الدرس الرابع في النفاس ومدته وما يتعلق به من أحكام. daras yang keempat, pelajaran yang keempat adalah tentang nifas, waktunya, dan apa-apa hukum yang berhubungan dengan nifas. Daras yang kelima, apa saja yang diharamkan untuk haid dan nifas. Daras yang keenam, ini mulai daras yang keenam, di sini penatnya. Di sini penatnya adalah yang berhubungan dengan istihadah. At-ta'rif, sebuah pengenalan tentang istihadah dan apa-apa yang harus dilakukan wanita ketika dia mendapati istihadah. Daras yang ketujuh adalah wanita yang mustahadah. Mustahadah ini adalah wanitanya, wanita yang terkena istihadah di dalam haid. Istihadah ada dua, istihadah dalam haid dan istihadah dalam nifas. Kelas yang ketujuh tentang haid, istihadah dalam haid. Kelas yang terakhir adalah istihadah di dalam nifas. Oke? Wa as'alullah وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأرجو وآمل ممن اطلع عليه فرأى فيه خطأ أن ينبهني عليه وجزاه الله خير الجزاء. وقد آن أوان الشروع في المقصور بعون الملك المعبود فإلى الدرس الأول. Dan aku subhanahu wa ta'ala, dan aku meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan kitab ini yang aku kerjakan ini khalisan liwajhil karim, ikhlas lillahi ta'ala. Dan aku berharap siapapun yang tengok di kitab ini khotoan, salah, an yunabihani alaihi, beritahu saya, jangan Anda post di Facebook atau post di Instagram, oh saya tengok kesalahan di kitab. Email Ustaz Abdul Rahman tengok cakap bahwasanya muka surat ini semuanya ada yang salah. Wa jazahullahu khairal jaza. Semoga orang yang cakap kepada saya tentang hal-hal yang salah di sini, Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan khairal jaza. Dan waqatana awan nusyul, dan sudah datang waktunya untuk memulai fil maksud di dalam permasalahan haid. Maka kita akan membaca ad-darsul awal. Ad-darsul awal. Lihat dulu atau bagaimana? Rehat pukul 11, oke. Pukul 11 rehat, jadi masih ada 15 menit lagi, kita baca dulu. Oke, silakan. الدرس الأول مقدمة عامة حول الدماء الخارجة من الفرج.
الدم الخارج من فرج المرأة إما أن يكون حيضا أو نفاسا أو استحاضة ولا رابع لها. Nah, ini yang awal. Tengok, ad-darsul awal adalah sebuah mukadimah umum tentang ad-dima. Dima itu adalah jamaknya dam, yang keluar daripada kemaluan wanita. Inti dari paragraf ini bahwasanya darah yang keluar dari wanita cuma ada 3. Ya dia itu haid, ya dia itu nifas, ya dia itu istihadah. Tidak ada yang keempat. Jadi ada sebuah di usul fikih, ada sebuah uslub namanya as-sabr wa taksim. Apa? As-sabr wa taksim. Maknanya Anda tengok semua possibility, kemudian Anda tik satu persatu. Oh, ada 3 possibility di dalam darah ini. Ini darah istihadah? Bukan. Darah nifas? Bukan. Maknanya ini darah haid. Dan sistem ini dipakai di mana-mana. Di sini ada Malaysian Idol. Ada lomba apa namanya, competition. Ada berapa yang ikut competition? Ada 100. Kemudian yang pertama, babak pertama 10 eliminated, tinggal 90. Terus kedua 10 sampai terakhir tinggal dialah yang menjadi juara. Itu adalah sistem as-sabr wa taksim. Itu adalah sistemnya para ulama Islam. Cuma sekarang dipakai oleh yang bukan Islam. Kalau Anda tengok di usul fikih, terutama untuk student yang di usul fikih, bab yang sangat penting di dalam usul fikih adalah bab namanya masalikul illah. Bab namanya apa? Masalikul illah. Bagaimana cara Anda mengambil illah? Ada 10 cara, dan di antara cara yang paling bermanfaat, bahkan bukan hanya di Islam, di kehidupan Anda sehari-hari, ada sebuah bab yang sangat penting sekali namanya as-sabr wa taksim, dan inilah yang dipakai di dalam kitab ini. Kalau Anda tengok darah, wanita tengok darah, ini apa? Nifas kah? Saya tak hamil. Maknanya bukan nifas. Tinggal berapa? 2 possibility. Apakah saya haid? Saya baru haid kira-kira 10 hari yang lalu. Maknanya ini istihadah. Jangan, oh ini juga bukan istihadah. Tak mungkin. Karena possibility cuma 3. Anda kena sisakan 1. Adamul kharij min farjil mar'ah imma an yakuna haidon au nifasan au istihadatan wala rabi'alaha. Tidak ada yang keempat. Darah yang keluar daripada wanita, dia itu kalau tak haid, nifas ataupun istihadah, tak ada yang keempat. Apa di Melayu darah yang keluar dari hidung itu namanya apa? Di Indonesia namanya mimisan. Tak ada yang keempat. Apa? Mimisan kan? Dan setiap daripada darah ini mempunyai definisi yang dengan definisi itu dia menjadi spesial daripada selainnya. Wa saufa nubayyinuha insyaallahu ta'ala, dan akan kami jelaskan insyaallahu ta'ala sedikit demi sedikit. Oke, kita mulai ta'riful haid. Jangan senang, ini masih muda. Nanti akan datang yang pening nanti. Sila. أولا الحيض. تعريف الحيض: دم الحيض شرعا هو دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة. Tengok, sekarang kita mula ta'riful haid. Definisi haid. Definisi ini sebenarnya dibahas cara untuk mendefinisikan sesuatu. Dia adalah salah satu bab dari babul mantik. Apa? Damul haidi syar'an, secara syariat. Bila-bila di beberapa kitab yang lain ada al-haidu lughatan. Apa al-haidu? Lughatan. Makna al-haidu lughatan adalah mengalir.
Hadon yahidu haudon au haidon, maknanya sala yasilu sayalan, mengalir. Tapi bukan berarti wanita kalau kena haid darahnya mengalir, tak ada, mati kan kalau macam itu. Tak ada. Makna wanita itu haid kalau kapas dimasukkan keluar berwarna merah, itu maknanya wanita haid, bukan darahnya mengalir macam paip, tak ada macam itu. Secara syariat, tengok ini secara syariat. Dam. Apa? Makna haid adalah darah. Selain darah dia bukan haid. Selain darah boleh jadi dia dihukumi hukum haid. Dia bukan haid, tapi diberi hukum haid. Dan darah ini macam mana dihukumi hukum haid? Kejap lagi kan saya jelaskan. Kan saya jelaskan. Dan darah ini jibillah. Apa? Makna jibillah adalah kebiasaan atau tabiat wanita. Selama ada wanita, Anda akan keluar darah haid. Kalau Anda bukan wanita, Anda tidak keluar darah laki-laki, tidak ada haid. Kalau wanita, biasa. Wanita keluar darah haid, biasa. Bahkan kalau tidak keluar haid, luar biasa. Luar biasa itu mempunyai dua definisi. Dia sakit luar biasa, Anda kena ke dokter, kena ke hospital, minta obat. Dokter, saya tak keluar haid. Ada pula beberapa wanita yang tak haid. Di dalam Islam, dia ini adalah luar biasa. Maknanya diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Sayyidah Fatimatus Zahra. Dia tidak pernah haid sampai meninggal, tidak pernah haid. Wanita zaman sekarang kalau dia tak haid, maknanya dia susah untuk mengandung. Dia susah untuk mengandung. Tapi Sayyidah Fatimatus Zahra walaupun dia tidak haid tetap bisa mengandung. Karena itu dinamakan Sayyidah Fatimatus Zahra Fatimah al-Batul. Fatimah al-Batul. Makna al-Batul di sini adalah dia itu hanya fokus untuk ibadah. Fokus untuk ibadah. Jadi seronok jadi wanita bila-bila itu. Ada cutinya. Ada cuti. Jadi maknanya cuti untuk beribadah. Laki-laki tak ada. Selama Anda masih hidup tak ada cuti. Cutinya ketika mati nanti. Sudah mati baru seronok. Nah, lanjut dua kita. Oke, dia itu darah. Yang mana darah itu? Jibillah. Jibillah maknanya dia itu tabiat wanita. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Yang mana darah haid itu akan keluar daripada rahim perempuan yang paling, bukan bawah, ujung. Semakin dekat ke kemaluan, dia akan semakin dekat. Paling ujung adalah yang paling jauh. Yang paling jauh. Semakin dia jauh, yang paling ujung rahim, dia darah yang keluar dari situlah dikatakan dia itu darah haid. Tapi kalau keluarnya di rahim yang paling dekat dengan kemaluan, dia bukan haid, tapi dia istihadah. Tapi realitinya ada wanita nak tengok, oh ini keluar dari ujung, tak ada. Akan tetapi kejap lagi akan saya jelaskan bahwasanya tolak ukur haid atau tidak haid itu urusannya dengan waktu bila dia keluar, bukan dari mana dia keluar. Karena wanita tidak diwajibkan untuk tahu dari mana darah ini keluar. Yang penting itu dari kemaluannya selesai. Ini bukan dari hidungnya, bukan dari kupingnya, maknanya dia itu haid. Kalau dari hidung, dari kuping dia bukan haid. Anda kena ke klinik atau ke hospital, minta obat. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sehat. Yaitu ala sabilis, maknanya Anda kalau keluar Anda sehat. Semakin lama keluarnya semakin tak sehat, semakin sehat.
Wanita itu semakin lama haidnya, maknanya dia semakin sehat. Dulu tak tahu ini benar apa tak. Dulu saya pernah bercerita di Hadramut itu, wanita-wanita itu biasanya keluar ke sawah tanam padi, macam-macam, tanam padi, mencangkul pula di Hadramut. Jadi wanita itu aktif. Jadi haidnya mereka itu lama, 13 hari, 14 hari. Kasihan suaminya, saya tengok. Kasihan suaminya. Tak tahu benar atau tak, Ada sebuah cerita, karena wanita Hadramut ini terlalu kuat. Anda tahu Hadramut itu makan apa kalau pagi? Makan sebuah roti bulat, namanya haif. Roti itu seronok. Kalau setelah keluar dari tungku, masih panas, dia lembut enak. Coba tunggu 1 jam, dilempar, anjing pun mati. Benar itu. Dan itu sangat mengenyangkan, semuanya pure gandum dia. Pure gandum, tidak ada kecuali di Hadramut. Mereka semua makan itu. Saya 1 bulatan itu, saya setengah saja sudah tak kuat. Orang-orang wanita sana makannya 2, 3. Jadi mereka apa? Dan banyak besar-besar. Banyak yang besar-besar. Ada sebuah cerita, katanya ada seseorang wanita keluar ke sawah untuk menanam padi atau untuk menyirami padi, dan dia dalam keadaan mengandung. Tengah dia bekerja, dia merasa melahirkan. Akhirnya ketika di sawah itu, anaknya sudah keluar setengah. Akhirnya sekejap, dengan keluar dulu, saya selesaikan. Pulang ke rumah, continue melahirkannya. Anaknya selesai, disusu, tidur, balik lagi ke sawah. Tak tahu ini cerita benar atau tak benar, saya tak tahu. Tapi kelihatannya tak benar. Saya pun dengan ceritanya takut saya. Ada wanita macam itu, seram sangat saya bilang. Subhanallah, di Hadramut itu hidupnya simpel. Makannya semuanya fresh. Susu pun susu fresh, perah dari sapi, dari onta, semua fresh. Jadi mereka itu haidnya lancar. Tak macam kita orang Nusantara ini sudah makannya jarang yang fresh. Dikit nanti tengok McD beli, tengok KFC beli. Nah, beli ikan pun semuanya sudah frozen. Tak ada yang fresh. Akhirnya banyak yang haidnya itu kacau, 3 hari, 2 hari. Orang-orang Hadramut jarang seperti itu. Karena itu mereka mudah untuk punya anak. Mudah. Susah bila-bila ada kan orang-orang itu menikah 5 tahun tak ada anak. Kenapa? Pertama makan dijaga. Jangan makan kecuali benda-benda yang fresh. Maksudnya tidak ada macam MSG, tak ada. Jangan terlalu banyak makan junk food. Fast food, apa semua itu. Semua tengok KFC berhenti, tengok McD berhenti, tengok A&W berhenti. Semuanya dia berhenti. Itu nak sehat. Di sana Rasulullah SAW, guru saya buat survei. Ada berapa orang yang terkena istihadah? Tengok. Guru saya buat survei, istihadah itu sakit. Ada berapa wanita di zaman Rasul yang ada problem istihadah? Dari jutaan orang wanita di zaman Rasul yang terkena istihadah cuma 8. Kenapa? Karena mereka semua makannya sehat. Coba Ustaz Said coba bikin survei di Yusin saja. Ada berapa wanita yang sehat atau wanita yang terkena istihadah? 2 survei. Anda akan terkejut, ternyata banyak yang terkena istihadah. Coba saja.
Coba saja macam mana? Dari mungkin 10.000 ada berapa wanita yang terkena istihadah? Tak ya di Malaysia semua pernah diusin saja. Survei juga. Guru saya buat survei di zaman sahabat hanya 8. Padahal wanita pada zaman sahabat 200.000, 300.000 orang. Dari jumlah segitu banyaknya hanya 8. Hanya 8. Karena kenapa? Mereka itu aktif dan makanya berbeda dengan orang-orang zaman sekarang. Semuanya depan komputer, Facebook, Instagram, WhatsApp, semua tak ada yang bergerak. Akhirnya makan itu tak boleh dicerna, tak boleh proses, akhirnya banyak menyebabkan istihadah. Ala sabili sihah min ghairi sababin fi awqatin ma'lumah. Min ghairi sabab. Kenapa wanita itu keluar darah haid? Min ghairi sabab. Ada sebab ya, karena Anda wanita Anda keluar darah. Kalau Anda bukan wanita Anda tak keluar darah. Fi awqatin ma'lumah. Maknanya haid itu mempunyai waktu maklumah. Waktu maklumah. Ada waktu tertentu. Oke? Syarhut ta'rif. Syarhut ta'rif. شرح التعريف الحيض في شرعه يتضمن في تعريفه أربعة أشياء. أولا أنه دم. Ta'rif itu definisi haid itu di dalam syariat yatadamman, ada di dalamnya itu 4 hal. Yang pertama, annahu damu jibillah. Ayat taqtadihi tiba as-salimah. Dia itu adalah darah jibillah. Jibillah ini maknanya kebiasaan. Memang taqtadihi tiba as-salimah. Maknanya kalau wanita itu sehat wal afiat, dia kena keluar haid. Ayo tanian. ثانيا أنه يخرج من أقصى رحم المرأة والأقصى هو الأبعد. Yang kedua adalah yang namanya haid itu keluar daripada aqsa rahimil mar'ah, daripada rahim mar'ah yang paling ujung. Maknanya semakin jauh dia dari rahim yang paling jauh dari kemaluan. Oke? ثالثا أنه يخرج على سبيل الصحة من غير سبب بخلاف دم النفاس والاستحاضة. Dan yang kedua, yang ketiga, dia itu keluar tanpa sebab. Keluar tanpa sebab karena wanita itu sehat. Berbeda dengan nifas. Nifas itu darah yang keluar karena sebab melahirkan. Kalau tak melahirkan, nifas tak keluar. Istihadah keluar karena wanita itu sakit. Maknanya kalau Anda ke istihadah, Anda kena ke dokter, Anda minta obat, Anda sakit. Istihadah keluar karena sakit, nifas keluar karena melahirkan. Haid keluar karena tidak ada apa-apa. Tengok. Haid keluar karena tidak ada apa-apa. Oke? رابعا أن له أوقاتا مخصوصة فله أقل وله أكثر وله غالب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. Yang keempat, bahwasanya yang namanya haid itu mempunyai waktu-waktu yang khusus. Maka dia mempunyai minimum, mempunyai maksimum, mempunyai standar. Minimum haid 1 hari 1 malam. Maksimumnya berapa? 15. Standarnya berapa? 6 atau 7. Akan kita bahas. Ini tidak sesimpel apa yang Anda kira. 1 hari bukan maknanya 24 jam. Ada penjelasannya, ada detailnya. Karena boleh jadi hari ini 2 jam, besok 2 jam, esoknya lagi 5 jam. Maknanya 1 hari 1 malam itu bukan 1 hari 1 malam, tapi 24 jam. Tapi apa? 24 jam di dalam 15 hari. Tengok. 24 jam di dalam 15 hari. Insya Allah kejap lagi kalau sudah sampai waktunya akan saya jelaskan apa makna 24 jam di dalam 15 hari. Dan ada yang 6 atau 7 hari, saya tak tahu. Setiap negara itu saya tengok berbeda. Karena terpulang kepada apa yang dia makan dan terpulang terhadap cuaca. Di Hadramut kan panas bila dulu sampai 40, 45. Alhamdulillah di Malaysia saya tak pernah tengok sampai 30, 27, 28, 29. Bila 30,
31 hampir tak pernah kecuali di dalam musim-musim panas. Wallahu a'lam. Oke, kita break dahulu. Insya Allah setelah ini kita akan membaca al-aslu fil haid. Makna al-aslu adalah dalil. Di dalam kitab fikih, dalam usul fikih, al-aslu itu maknanya apa? Dalil. Apa? Dalil haid itu apa? Kenapa darah yang dari wanita itu dikatakan haid? Itu ada dalilnya daripada kitab was sunnah. Insya Allah akan kita baca setelah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.